Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1022 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Kemunculan Sang Bintang. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan pertempuran di Pulau Onigashima. Pada awalnya, pihak Kaido unggul jauh dibandingkan pihak Luffy, mengingat ada perbedaan besar dalam jumlah pasukan mereka. Namun, sekarang ini perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak telah semakin kecil. Perbuatan Tama yang membuat banyak pengguna buah iblis Smile berpindah kubu sangat mempengaruhi alur pertempuran, dan hal tersebut mendatangkan keuntungan di pihak Luffy. Sekarang ini pun para Tobiropo telah kalah. Kita bisa melihat titik-titik di mana 5 orang itu telah tumbang. Bahkan diperlihatkan juga keadaan 3 dari 5 orang itu. Ada Black Maria yang telah dikalahkan oleh Robin, Wushu yang dikalahkan oleh Jinbei, dan Sasaki yang dikalahkan oleh Franky. Sekarang ini, Pulau Onigashima masih terbang di udara karena awan api milik Kaido. Mengingat sudah cukup lama pulau tersebut diterbangkan, jarak Pulau Onigashima dengan ibu kota bunga pun telah semakin dekat. Perkiraan waktu kapan pulau itu akan tiba di ibu kota bunga adalah 15 menit lagi. Seperti yang kita tahu, Kaido bertujuan untuk mendaratkan pulau tersebut di ibu kota bunga dan mengubah ibu kota bunga menjadi suatu tempat bernama Onigashima baru. Itu merupakan rencana yang sangat berbahaya, sebab jika Pulau Onigashima benar-benar jatuh di ibu kota bunga, maka banyak korban jiwa yang akan berjatuhan. Oleh karena itu, dalam 15 menit ini, pihak Luffy harus melakukan cara apapun agar Pulau Onigashima jangan sampai jatuh di ibu kota bunga. Di video sebelumnya, admin berteori bahwa Shinobu akan mengabulkan permintaan Momonosuke untuk membuat Momonosuke menjadi dewasa. Nah, dengan fisik Momo yang menjadi dewasa ini, dia bisa berubah menjadi naga besar, dan wujud naga besarnya itu bisa mengendalikan awan api yang mengelilingi Onigashima, sehingga Pulau Onigashima pun akan diturunkan di tempat lain. Dasar dari teori ini adalah Dr. Vegapunk menciptakan buah iblis Momo ini berdasarkan lineage factor buah iblis Kaido, sehingga kekuatan mereka pun saling berhubungan. Untuk saat ini Luffy telah pulih karena dia telah memakan makanan yang diberikan oleh Karibo. Luffy tampak sudah bisa berdiri dan perutnya menjadi besar akibat memakan terlalu banyak daging. Hal tersebut menandakan Luffy akan segera kembali ke arena pertempuran untuk sekali lagi bertarung melawan Kaido. Jika nanti Luffy telah kembali bertarung, dia harus berjuang lebih keras lagi dan mengeluarkan kemampuan yang lebih hebat dari sebelumnya. Sepertinya, 2 kali kekalahan Luffy dari Kaido sudah cukup untuk memberi pelajaran berharga kepada Luffy tentang kualitas seorang Yonko. Jadi, di kesempatan ketiga ini, Luffy akan bertarung dengan lebih serius dan teknik baru pun pasti akan bangkit. Di Pulau Onigashima saat ini, pertarungan antara Raizo dan Fukurokuju masih berlangsung. Raizo bertanya-tanya mengapa ninja seperti Fukurokuju dan para bawahannya mau bekerja untuk Orochi. Fukurokuju pun menjawab, itu karena tugas seorang ninja memang melayani Shogun. Fukurokuju juga menyinggung Raizo dengan berkata bahwa yang Raizo layani saat ini adalah orang yang sudah mati. Perkataan tersebut merujuk kepada kesetiaan Sarung Pedang Merah kepada Kozuki Oden, walaupun sekarang ini Kozuki Oden sudah tidak ada lagi. Mereka pun kemudian bertarung dengan menggunakan teknik ninja masing-masing. Sementara itu, tidak jauh dari sana juga sedang terjadi pertarungan antara 2 generasi terburuk. Pertarungan itu adalah duel Killer melawan Hawkins. Di sekitar Hawkins terlihat ada beberapa boneka jerami, yang artinya ada beberapa nyawa yang telah dikorbankan oleh Hawkins sebagai pengganti dirinya. Hal tersebut juga menandakan bahwa Killer mengungguli pertarungan ini. Terjadi bentrokan antara Killer dan Hawkins, di mana setelah itu Killer dengan mudah menusuk Hawkins memakai pedang Punisher miliknya.
Sisa nyawa tumbal milik Hawkins sekarang tinggal sedikit, tapi Hawkins terlihat percaya diri. Rupanya, Hawkins memiliki nyawa Kid sebagai tumbal, yang artinya jika killer melukai atau membunuh Hawkins, maka yang akan terkena dampaknya adalah Kid. Saat killer melukai bagian dada Hawkins, yang mendapatkan luka tersebut adalah Kid. Kid yang sedang berhadapan dengan Big Mom pun merasakan dampaknya. Tiba-tiba ada luka tusukan di tubuhnya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa jika killer saling beradu serangan melawan Hawkins, killer unggul jauh dibandingkan Hawkins karena terlihat banyak boneka jerami Hawkins yang sudah rusak. Hanya saja Hawkins memiliki kartu as, yaitu kemampuan untuk menyalurkan lukanya itu ke orang lain, sehingga itu menjadi hal yang sangat merepotkan. Killer harus segera mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Beralih ke lantai pertunjukan, di sana kekacauan besar sedang terjadi karena King dan Queen sedang membasmi para kru bajak laut hewan buas yang telah berkhianat. Di sana terlihat Marco yang sudah mencapai batasnya. Sanji telah mencoba menghadapi mereka berdua sekaligus, tapi Sanji tidak mampu karena terlalu sulit melawan dua komandan Yonko sekaligus. Zoro masih dalam keadaan terbungkus perban dan belum bisa bergerak sama sekali, sehingga dia menjadi sasaran empuk bagi musuh. Sanji kembali berjuang dengan menendang kepala Queen. Di sana, King ingin menemukan Zoro secepatnya dan langsung dihabisi karena dia tidak mau Zoro pulih. King berkata dia merasakan hal yang buruk dari Zoro. Sepertinya hal buruk yang dirasakan King ini mengacu kepada aura Zoro, khususnya ke pedang Enma. Beberapa chapter sebelumnya, pada saat Zoro melawan Kaido, Zoro sempat menggunakan teknik Itoryu menggunakan pedang Enma. Tadinya Kaido mau menahan serangan itu, tapi Big Mom langsung berteriak dan berkata kepada Kaido untuk menghindar karena dia merasakan aura yang buruk pada serangan Zoro itu. Kaido pun akhirnya menghindar dan serangan Zoro membelah tanduk Onigashima. Jika serangan itu mengenai Kaido, Kaido pasti akan mengalami luka yang cukup parah. Nah, hal ini juga dirasakan oleh King. Karena itulah dia ingin segera menghabisi Zoro. Tidak jauh dari sana juga ada Perospero yang berniat mengganggu Sanji. Dia membidik Sanji untuk dipanah. Tapi untung saja Nekomamushi datang tepat waktu. Nekomamushi segera menyerang Perospero sehingga dia gagal memanah Sanji. Pertarungan antara Nekomamushi dan Perospero pun akan segera dimulai. Para bawahan bajak laut hewan buas melihat Zoro yang sedang dibawa oleh para samurai. Para samurai berniat melindungi Zoro, tapi tiba-tiba King telah muncul di hadapan mereka. King menciptakan api di tangannya dan berniat menyerang Zoro. Tapi untungnya Marco bergerak cepat dan melindungi Zoro. Marco juga menyinggung soal suatu ras di Red Line yang bisa menciptakan api, dan itu adalah ras dari King. Kemudian Queen datang ke sana juga dan Queen bersama King hendak melancarkan serangan secara bersamaan kepada Marco. Marco mengangkat tangan, kemudian dia bilang dia akan mundur. Sementara itu, perban Zoro mulai terbuka dan Marco berkata bintang utamanya telah bangkit. Setelah itu, Sanji dan Zoro menyerang Queen dan King secara bersamaan. Mereka berdua pun berkata, kita harus segera memenangkan perang ini. Mereka mulai bisa melihat sosok Luffy yang akan menjadi raja bajak laut. Nah, itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1022. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.